Gaya selangit, hutang keliling pinggang, realita yang perlu kita hadapi. Hey lu, pernahkah lu merasakan atmosfer di sekitar seseorang yang terlihat sangat berkilau? Tampang itu, outfit yang cetar, dan sikapnya seolah-olah menguasai dunia. Tapi, di balik semua itu, mungkin ada kisah yang kelam. Kita bicara tentang gaya selangit, hutang keliling pinggang. Jangan salah, ini bukan drama sinetron, tetapi realita yang banyak orang hadapi. Gaya selangit dan realitas keuangan pertama. Mari kita bahas, apa itu gaya selangit? Di era media sosial ini, kita sering terjebak dalam gaya hidup glamor yang hanya ditunjukkan di feed Instagram. Semua orang ingin terlihat sukses, padahal di dalam hatinya, banyak dari mereka yang sebenarnya terikat oleh hutang. Pernahkah lu melihat teman yang dengan bangganya memamerkan jam tangannya yang mahal, sementara dia baru saja meminjam duit untuk membelinya? Ironis, kan? Menurut survei terbaru, lebih dari 60% orang dewasa di Indonesia memiliki utang. Kebanyakan dari kita tidak berbagi gambaran nyata tentang kondisi keuangannya. Misalnya, ada yang tampil mengesankan dengan mobil baru, tetapi di balik itu, mereka harus mengangsur setiap bulan dengan pembayaran yang bikin pusing. Siapa yang butuh pusing kan? 2. Hutang bukan akhir dunia. Tetapi gini loh, hutang bukanlah akhir dunia. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Tentu lo pernah mendengar kisah orang yang bangkit dari keterpurukan finansial dan bangga menceritakan perjalanan mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi finansial. Setiap orang seharusnya tahu cara mengatur uang dan tidak terjebak dalam lingkaran hutang. Cobalah untuk mensejajarkan gaya hidup dengan kemampuan finansial. Bayangkan, menghabiskan lebih dari separuh gaji hanya untuk sekali pergi ke restoran mahal. Kebiasaan ini bisa menggerogoti tabungan. Kita perlu ingat, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Namun, apakah gaya hidup yang dibangun di atas utang itu sebanding dengan kebahagiaan yang kita rasakan? 3. Mengubah pola pikir tentang uang penting untuk menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan berbagi masalah finansial dengan orang terdekat. Misalnya, lu punya teman yang bersikap sok kaya di depan orang lain, tetapi saat berdua, tiba-tiba meminjam uang di depan orang, berlaga seolah-olah tidak ada masalah. Itu bukan hanya memalukan, tetapi juga sangat tidak realistis. Kita juga perlu memiliki rencana keuangan. Menyusun anggaran tidak hanya membantu mengetahui kemana uang kita pergi, tapi juga memungkinkan kita untuk berhemat. Jika kita bisa memasak di rumah alih-alih makan di luar setiap hari, maka uang yang kita simpan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Aksi nyata untuk mengurangi utang. Langkah nyata untuk mengurangi utang bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, mengurangi pembelian barang-barang yang tidak penting atau mencari penghasilan sampingan. Ingat, setiap usaha pasti berbuah hasil. Jangan lupa untuk menyadari prioritas. Tanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya penting? Apakah sekadar gaya hidup atau masa depan finansial yang lebih sehat? Dalam hidup, kita harus memilih antara penampilan dan kenyataan keuangan. Ada baiknya juga untuk memahami suku bunga dan cicilan, karena semakin tinggi suku bunganya, semakin lama kita terjebak dalam utang. Mengatur keuangan sejak dini. Saatnya kita beranjak dari gaya hidup konsumtif dan mulai mengatur keuangan sejak dini. Pemantauan pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan aplikasi keuangan dapat membantu kita menjaga anggaran. Query yang sederhana tapi penting. Di mana uang kita sebenarnya pergi? Di era informasi ini, pengetahuan finansial adalah kekuatan. Pelajari tentang investasi, tabungan, dan cara meminimalkan hutang. Mungkin lu pernah dengar pepatah,
Siapa yang memahami uang, maka dia yang menguasai segalanya. Jadi, jangan takut untuk belajar dan bertanya. V. Konklusi. Bersama menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, lu gimana? Sudah paham kan betapa pentingnya untuk bersikap bijak dengan finansial kita? Kita perlu membangun pola pikir bahwa gaya hidup selangit seharusnya tidak mengorbankan kesehatan finansial kita. Mendingan hidup sederhana, tetapi bahagia daripada terjebak dalam hutang yang tidak ada ujungnya. 7. Ironi kehidupan. Kecantikan di balik kesedihan ironi kehidupan seringkali terlihat jelas dalam cara kita menampilkan diri kepada dunia. Seseorang bisa memiliki akun Instagram yang penuh dengan cuplikan kebahagiaan, liburan mewah, makanan lezat, dan outfit keren. Namun, di balik semua foto tersebut, bisa jadi ia sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ironis bukan? Kita cenderung menciptakan citra yang glamor, tetapi dalam kenyataannya, hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Terkadang, apa yang terlihat indah di luar bisa menyimpan banyak luka di dalam. Kita bekerja keras untuk menciptakan kesan yang baik di mata orang lain, tetapi seringkali kita melupakan diri kita sendiri. Sikap pamer harta, meskipun hanya untuk menutupi kekurangan, hanya akan semakin memperburuk keadaan kita. Kita seolah berusaha menutup rapat realita pahit dengan fasad yang megah, tetapi di dalam kita terjerat dalam masalah yang semakin berat. Atau, realita hidup yang pahit. Realita kehidupan tidak selalu manis. Kita seringkali mendapati diri terjebak dalam siklus konsumsi yang membuat kita tak berdaya. Setiap kali merasa stres atau cemas, beberapa dari kita mungkin memilih untuk berbelanja sebagai pelarian, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut hanya akan menambah beban finansial. Ironisnya, cara kita berusaha merasa bahagia justru memperburuk keadaan kita. Selanjutnya, ada banyak yang hidup dalam bayang-bayang utang hingga merasa terasing dari orang-orang terdekat. Saat kita tergoda untuk berpura-pura baik-baik saja, kita sebenarnya semakin menjauh dari kenyataan. Beberapa orang bahkan merasa terasing ketika mencoba berbagi masalah keuangannya. Karena stigma yang mengelilingi isu utang dan kebangkrutan, kita perlu menyadari bahwa berbagi cerita memang pahit, tetapi hal itu adalah langkah penting menuju pemulihan. Saya ingin mendengar pengalaman lu tentang hutang dan bagaimana cara lu mengatasinya. Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar. Realita memang pahit, tapi kita bisa belajar dari setiap pengalaman. Ingat, lu bukan sendirian. Mari kita bangkit dan bantu satu sama lain menuju kehidupan yang lebih baik tanpa hutang keliling pinggang dan gaya selangit yang menipu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Kita semua di sini untuk belajar dan tumbuh bersama. Jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.